Saudara-saudari terkasih, pencinta renungan harian Katolik, Maria Bunda Karmel. Hari ini kita mendengar kisah mengenai begitu banyak orang yang datang kepada Yesus. Mereka datang dari berbagai tempat seperti Yudea, Yerusalem, Idumea, Tirus, dan Sidon. Jika dilihat tempat-tempat tersebut adalah tempat-tempat yang berbeda karakter keagamaannya. Yerusalem jelas daerah yang dianggap daerah beragama, sementara Tirus dan Sidon dianggap sebagai daerah yang kurang beragama. Mereka yang datang juga memiliki persoalan yang berbeda-beda. Ada yang sakit dengan berbagai jenis penyakitnya, dan ada juga yang kerasukan setan. Mungkin juga mereka datang hanya untuk mendengar pengajaran Yesus. Mereka semua datang karena mendengar dari orang lain tentang Yesus. Apa yang mereka dengar? Tentu saja mereka mendengar mengenai mujizat yang dibuat oleh Yesus. Mereka mendengar ada orang yang mati sebelah tangannya disembuhkan. Mereka mendengar orang yang kusta ditahirkan dan orang lumpuh berjalan kembali. Mereka juga mendengar kisah bagaimana orang-orang berdosa, orang-orang yang dicap sebagai musuh masyarakat, berjumpa dengan Yesus, diterima Yesus, bahkan mereka bergaul dengan Yesus tanpa rasa takut. Mereka mendengar pengajaran dan nasihat-nasihat Yesus yang melegakan dan memberi keberanian untuk mengubah cara hidup mereka. Mereka juga pasti mendengar bagaimana roh-roh jahat takut dan tunduk kepada Yesus. Yesus mengusir setan-setan dari mereka. Karena mendengar kisah-kisah itulah mereka mencari Yesus dan ingin dijamah dan disembuhkan oleh Yesus. Kisah-kisah mengenai cara hidup Yesus, yakni perkataan dan tindakannya, itulah yang mereka dengar dan sungguh menarik mereka. Karena itu mereka berbondong-bondong mencari Yesus. Saat ini kita mungkin sudah menjadi pengikut Yesus. Tetapi bagaimana kualitas hidup kita sebagai pengikut Yesus bisa kita ukur dari cara hidup dan bicara kita lewat pertanyaan sederhana. Sudahkah orang lain tertarik mendengar cerita saya tentang Yesus? Tertarik di sini bukan dalam arti orang lain mendengar cerita indah yang dikisahkan seperti seorang ahli pencerita yang sedang menceritakan suatu cerita, tetapi tertarik karena mereka melihat keindahan dalam tutur kata kita, dalam tindakan-tindakan kita, dalam kesabaran kita, dalam pemberian diri kita melayani sesama, dalam keseriusan kita dalam berdoa, dan lain sebagainya. Mereka tertarik karena mereka menyimpan suatu pertanyaan, mengapa orang ini berbeda dengan yang lain? Apa kekuatan orang ini? Jika banyak orang kemudian tertarik dengan cara hidup kita sebagai orang yang menjalankan apa yang Yesus inginkan, kita sedang memberi cerita kepada orang lain tentang Yesus yang telah mengubah kehidupan saya. Apa yang kita hidupi itulah sebenarnya cerita kita tentang Yesus. Karena bisa juga terjadi orang lain awalnya tertarik untuk mencari Yesus karena cerita indah yang keluar dari mulut kita, cerita tentang Yesus yang membebaskan. Tetapi kemudian menolaknya karena hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita ceritakan tentang Yesus. Ini seperti Mahatma Gandhi yang begitu terpesona dengan ajaran Yesus untuk tidak melawan kekerasan. Saat orang bertanya kepadanya, mengapa ia tidak menjadi pengikut Yesus jika begitu terpesona dengan ajaran Yesus? Ia berkata, karena apa yang kalian katakan tentang Yesus tidak kalian tunjukkan dalam tindakan kalian.
Berapa banyak orang mencari Yesus tergantung kepada seberapa besar kisah Yesus yang mereka dengar dari tindakan-tindakan kita. Apabila kisah itu baik, semakin banyak. Tetapi sebaliknya, jika hidup kita tidak sesuai dengan Yesus, kita justru sedang menjauhkan Yesus dari mereka. Tuhan memberkati.